Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu di pertemuan online ini. Perkenalkan, nama saya Beni Arda Susanto. Silahkan adik-adik semua panggil saya dengan Pak Beni. Di sini saya akan memberikan layanan informasi. Nah, apa itu layanan informasi? Oke, menurut Pak Prayitno, layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling. Nah, kali ini saya akan memberikan tema tentang lulus SMK mau kemana? Oke, nah nanti di topik yang saya akan berikan itu, saya akan menjelaskan tentang skema atau jalur setelah adik-adik semua lulus dari SMK. Nah, manfaatnya adalah ketika kita nanti semua tahu jalur ketika setelah lulus mau kemana, nah adik-adik tidak membuang-buang waktu. Kalau kita membuang-buang waktu, sama aja kita memperlambat untuk meraih cita-cita yang kita miliki semua. Semuanya pasti punya cita-cita kan? Sekarang saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang selama topik ini berlangsung, yaitu pertama, asas kegiatan. Nah, adik-adik semua dimohon untuk selalu mengikuti dari awal sampai akhir topik. Yang kedua yaitu adalah asas keterbukaan, di mana nanti ketika adik-adik ada ide, ada pendapat, atau ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya. Oke, yang ketiga adalah asas kenormatifan, di mana di dalam topik ini kita tidak akan membahas soal sara. Oke, yang keempat adalah asas kerahasiaan. Jadi, di dalam topik ini saya mohon semuanya yang mengikuti pembelajaran ini agar dapat menjaga rahasia kita bersama. Oke, paham kan? Ya, sebelum kita mulai, ada beberapa aturan yang harus saya sampaikan. Pertama, ketika teman-teman punya ide atau punya pertanyaan, silakan ditulis. Oke, yang kedua, ide atau pertanyaan tersebut silakan dikirimkan ke saya melalui email boleh, melalui WA boleh. Jelas? Oke, nah sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya di dalam proses pembelajaran ini kita diberikan kemudahan. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik, kita akan masuk ke dalam topik. Ya, lulus SMK mau kemana? Nah, pasti di sini juga masih ada yang bingung kan? Setelah lulus tuh mau ngapain? Mau gimana? Mau melanjutkan ke perguruan tinggi? Gimana caranya? Gitu kan? Oke. Ini adalah skema atau jalur karir setelah lulus SMK mau kemana. Untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, syarat pertama adalah harus lulus. Ketika anak-anak semua tidak lulus, nah kalian yang tidak lulus bisa menempuh jalur mengulang atau jalur paket B. Harus sampai lulus. Dan saya harap semua yang ada di sini saat ini semuanya lulus. Amin. Oke, nah ketika sudah lulus, syarat pertama sudah dilalui. Nah yang kedua, kita masing-masing harus menentukan harus melanjutkan kuliah di perguruan tinggi atau mengikuti kursus atau training-training yang sudah ada. Nah, untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, di situ juga kita harus concern, kita harus mengambil ke negeri atau ke swasta. Sedangkan kalau yang menempuh jalur kursus atau training, di situ juga harus menentukan pilihan mengikuti bimbingan belajar atau mengikuti LPK. Seperti itu.
Jelas? Sekarang kita bahas tentang kuliah di perguruan tinggi. Setelah kita menentukan perguruan tinggi swasta atau negeri yang akan kita ambil, nah kita juga harus menentukan sesuai bakat dan minat yang ada di diri kita masing-masing. Nah, kita bisa mengambil ilmu sains atau ilmu teknik atau bisa jadi ilmu ekonomi. Dan di situ juga ada ilmu sosial politik dan juga ada pertanian, kesehatan atau bahkan ilmu lainnya. Sehingga setelah dapat ilmu yang kita tentukan dan lulus, kita bisa terjun langsung ke dunia kerja atau dunia usaha. Nah, bagi yang menentukan jalannya untuk mengikuti kursus atau training, ya kan, setelah kursus dan training itu selesai, bisa juga langsung terjun ke dunia kerja atau dunia wira usaha. Dan biasanya untuk waktu kursus atau waktu training ini lebih sedikit dibanding waktu yang ditempuh untuk di perguruan tinggi. Setelah ini, anak-anak harus menjawab pertanyaan yang ada di sini. Oke, ditulis atau difoto atau di screen capture. Nah, coba dijawab dengan masing-masing. Apa? Kita mau kemana? Ya kan? Mau melanjutkan ke studi perguruan tinggi atau melanjutkan ke bimbel atau kursus? Oke. Nah, silahkan dijawab menurut bakat dan minat masing-masing. Karena setelah itu teman-teman muaranya adalah ke karir pekerjaan atau masuk dunia kerja. Nah, silahkan jawab dulu pertanyaan masing-masing. Nah, kita bisa menilai diri kita mau kemana. Pastinya disesuaikan dengan cita-cita kan? Kenapa sih kita harus studi lanjut ke perguruan tinggi atau kuliah? Alasan yang pertama adalah agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri yang kita miliki itu lebih baik. Nah, yang kedua adalah agar memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali oleh hard skill dan soft skill. Yang ketiga adalah untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. Yang keempat, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi karena telah melakukan proses menuju kesuksesan. Gitu. Nah, yang kelima, untuk memperoleh kecukupan keuangan baik dengan cara Anda bekerja atau berwira swasta. Yang keenam adalah aktualisasi di masyarakat. Dan yang ketujuh adalah memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi dari kita. Ada dua jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi, yaitu yang pertama adalah pendidikan akademi. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Nah, biasanya setelah lulus akan mendapatkan gelar S1, S2, dan S3. Nah, satu lagi adalah pendidikan profesional, di mana pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu, sesuatu menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Biasanya setelah lulus itu mendapatkan gelar D1 atau D2 atau D3 atau D4 atau juga spesialis yaitu SP1 atau SP2. Nah, bentuk-bentuk perguruan tinggi ada 5. Yang pertama, seperti kita ketahui bersama, yaitu adalah universitas. Nah, universitas apa? Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Nah, yang kedua adalah institut. Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Yang ketiga, sekolah tinggi. Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Nah, yang keempat adalah
akademi, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Dan yang kelima adalah politeknik. Nah, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam suatu cabang sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi adalah politeknik memberikan porsi lebih besar untuk bidang praktiknya. Ini adalah contoh perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh pemerintah. Nah, universitas contohnya ada Universitas Indonesia, ada UNJ, ada Unpad, ada Unsri, ada UGM, dan lain-lain. Nah, kalau contoh institutnya adalah IPB, ITB, dan lain-lain. Kalau contoh sekolah tingginya ada STPDN, ada STIS, ada STP, dan juga ada yang lain-lain. Kalau contoh akademi, contohnya adalah AAL, AAU, AIP, dan lain-lain. Dan kalau contoh untuk politekniknya adalah Politeknik UI, Politeknik Unpad, Politeknik UNJ, dan lain-lain. Oke. Nah, setelah itu adalah yang ini contoh perguruan tinggi swasta. Yang mengelola adalah pihak individu atau grup atau yayasan. Itu contohnya adalah Universitas UIN, Trisakti, Atmajaya, YAI, Muhammadiyah, dan lain-lain. Contoh institutnya adalah ISTA, IT Serpong, IKJ, dan lain-lain. Dan untuk contoh sekolah tingginya adalah STIE, YKPN, STIM, STPMD, dan lain-lain. Untuk akademinya ada AAYKPN, ada ADVY, ada AAN, ada ASMI Desanta, dan lain-lain. Dan contoh politekniknya ada Politeknik API, Politeknik LPP, dan lain-lain. Oke. Nah, kalau ini adalah gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi. Contoh pertama adalah gelar akademik. Gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Dan kalau gelar profesional, gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional. Dan kalau sebutan profesi, sebutan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki gelar akademi yang telah menyelesaikan program keahlian atau profesi di bidang tertentu. Selanjutnya adalah hal penting yang wajib untuk kalian ketahui. Ya, pertama adalah pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut atau melanjutkan ke kuliah. Ya kan, di sini ada rumusan 4F. F yang pertama adalah fokus primer. Yang kedua adalah fokus bakat. Yang ketiga adalah fokus penjuruan bidang studi atau program studi. Yang keempat adalah fokus kemampuan. Nah, ini semua adalah yang dapat menjawab diri kita masing-masing. Ya kan? Kita mau kemana sih? Kita mau kemana? Mau ke apa? Langkah apa yang akan kita ambil? Mau ke melanjutkan ke perguruan tinggi atau melanjutkan ke bimbingan belajar? Seperti itu. Yang kedua, tips memilih program studi atau jurusan yang nanti akan kita ambil. Oke. Pertama kita harus perhatikan akademik, di mana pemahaman tentang program studi tersebut. Ya kan? Selanjutnya adalah kemampuan akademik. Itu. Dan yang kedua, kita harus perhatikan adalah non akademik. Oke, di antaranya adalah menyesuaikan cita-cita dan minat bakat diri kita masing-masing. Selanjutnya ada faktor dan variabel pendukung, di mana contohnya adalah informasi yang sempurna, lokasi dan biaya, daya tampung jurusan atau peluang yang akan diterima, dan selanjutnya adalah masa depan karir dan pekerjaan yang akan kita tuju. Gitu. Selanjutnya ini adalah tips memilih perguruan tinggi. Oke, yang pertama ada
kita harus memilih sesuai reputasinya. Oke. Yang kedua adalah status akreditas masing-masing di program studi. Akreditasnya apa? Contohnya di kampus A dengan jurusan yang akan kita ambil, dilihat akreditasnya apa di sana gitu. Terus selanjutnya adalah fasilitas pendidikan. Di sana ada apa aja sih fasilitasnya gitu ya. Terus selanjutnya adalah prospek lulusan. Dan selanjutnya adalah biaya masuk ke perguruan tinggi. Dan selanjutnya ada fasilitas kegiatan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah jaringan kerjasama atau networking. Jangan sampai setelah kita masuk suatu perguruan tinggi kita merasa salah satu dari poin-poin ini itu tidak tercukupi oleh diri kita gitu ya. Kalau yang ini adalah kiat sukses untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Yang pertama ada faktor teknis. Nah, kita harus tahu, kita harus mempelajari gimana sih syaratnya untuk bisa masuk atau lolos ke perguruan tinggi tersebut. Nah, yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, kalau kita mau mengikuti tes, kita harus manage nih diri kita nih. Jangan sampai stres, jangan sampai gugup. Supaya apa? Supaya maksimal hasilnya. Dan selanjutnya adalah penguasaan materi. Nah, teman-teman sebelum melakukan tes harus banyak belajar. Apalagi sekarang banyaklah informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di toko-toko buku atau di internet, ya kan, materi-materi apa sih yang biasanya keluar untuk syarat kelulusan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah faktor strategi pengerjaan soal. Contohnya, biasanya kalau saya ngerjain itu yang gampang dulu deh. Atau ada mungkin dari adik-adik semua, saya kalau ngerjain yang susah-susah dulu deh, yang gampang nanti. Nah, gitu ya. Nah, itu diserahkan ke masing-masing. Selanjutnya adalah faktor strategi pemilihan jurusan atau program studi. Nah, di mana kita harus tahu nih, kuotanya banyak gak sih di perguruan tinggi tersebut, supaya salah satunya juga kita yang bisa masuk ke sana. Gitu. Jangan sampai tanpa kita mempertimbangkan 5 faktor ini, kita akhirnya tidak lulus. Gitu. Oke? Dan yang terakhir adalah ini. Ini adalah komponen yang sangat penting, yaitu komponen biaya masuk kuliah. Oke, pertama kita harus siapkan dulu biaya untuk membeli formulir pendaftaran. Gitu. Yang kedua, biaya mengikuti ujian masuk. Yang ketiga, biaya yang dibayar sekali menjelang masa perkuliahan atau biasa yang disebut adalah uang pangkal. Yang keempat, biaya yang harus dibayar per semesternya. Nah, berapa? Kita harus cari informasinya. Itu yang kelima adalah biaya perlengkapan kuliah. Nah, itu kita sendiri yang tahu. Dan yang keenam adalah biaya yang bersifat insidentil atau sewaktu-waktu. Nah, yang ketujuh adalah biaya bulanan untuk ngekos atau pembelanjaan bulanan atau untuk transportasi. Nah, yang kedelapan adalah biaya hidup sehari-hari, termasuk transport, makan di kampus, atau jajan gitu ya. Terus yang kesembilan adalah biaya untuk melepas ketegangan atau hiburan, relax lah, refreshing gitu ya, ya kan? Nah, itu adalah materi yang telah saya berikan. Nah, sekarang gimana? Anak-anak semua paham nggak? Sesuai yang tadi peraturan di awal, siapa yang ingin bertanya atau yang kurang jelas silahkan dicatat. Lalu silahkan kirim email ke saya. Bisa juga lewat WA saya langsung. Japri langsung aja ya, nggak usah di grup, biar nanti insya Allah saya akan jawab gitu. Ya, demikianlah topik yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, ya kan? Dan semoga jelas, ya kan? Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan apabila ada tutur kata saya yang salah. Nah, sebelumnya saya berterima kasih untuk adik-adik semua yang telah mengikuti materi ini dengan semangat. Oke, akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.